terkadang itu dalam kehidupan kita, kesalahan yang kita lakukan itu bisa berakibat fatal tuh. Yang menggunakan kemewahan yang diberikan oleh Allah dan akhirnya terjerumus dalam pencobaan setan dan ia terjatuh. Nah, kejatuhan Raja Salomo ini adalah memberikan kita gambaran bahwa segala sesuatu yang dikasih ke kita itu hanyalah titipan untuk perlu kita syukuri. Tuhan kadangkala membiarkan kita itu jatuh oleh karena kita lupa. Ya, oleh karena kita rasa bahwa itu keberhasilan kita, kekuatan kita. Halo teman-teman, semoga hari-hari teman-teman menyenangkan, teman-teman juga sehat selalu, dan Tuhan selalu memberkati teman-teman dan juga keluarga. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran kita, pelajaran keempat, aku mau bertanya, pasti kita pernah dimarahi oleh orang tua karena kita melakukan kesalahan, mau kesalahan ringan, mau kesalahan juga fatal. Boleh mungkin diceritain? Kalau marah palingnya, kadang dimarahi orang tua itu saat kita disuruh untuk melakukan sesuatu, tapi karena kita males-malesan atau tunda, nanti dulu deh, nanti dulu deh. Sampai akhirnya lupa tuh. Padahal harusnya kita lakukan, tapi akhirnya dimarahi oleh orang tua. Itu sering sih seperti itu. Nah, ini bahwa terkadang itu dalam kehidupan kita, kesalahan yang kita lakukan, itu bisa berakibat fatal tuh. Karena kesalahan melupakan seperti tadi, akhirnya kita dimarahi. Nah, dan kesalahan itu sebenarnya dapat kita hindari, dan terutama semua itu untuk kemuliaan Tuhan nih. Aku juga mau kasih tahu nih, di dalam Alkitab ada loh ada cerita nih tentang kesalahan yang membuat Tuhan itu akhirnya murka. Dan orangnya itu Salomo. Kaget pastikan, Salomo ini adalah seseorang yang bijaksana. Kenapa dia bisa membuat Tuhan murka? Ya, kalau kita baca di Alkitab, sih dikatakan bahwa Allah murka terhadap Salomo sebab hatinya menyimpang dari Allah dan akhirnya mengikuti Allah lain dan tidak berpegang kepada perintah Allah. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita, khususnya kita yang orang-orang muda, bahwa kadang Allah memberikan kepada kita kelimpahan sama seperti Tuhan beri kelimpahan kepada Salomo, namun akhirnya kita apa? Salah gunain kelimpahan yang Tuhan udah kasih sehingga menjadi apa? Berhala bagi kita. Ini yang perlu kita antisipasi. Bener banget nih, Salomo nih jatuh di saat dia sudah mendapatkan kelimpahan yang diberikan oleh Allah. Ini benar-benar harus kita antisipasi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda pada saat ini. Sekarang nih aku ingin bertanya nih, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk terhindar dari kesalahan yang dapat mengakibatkan Allah murka? Pasti kita semua penasaran dengan pertanyaan itu. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut, tapi sebelum itu kita belum perkenalkan nih. Boleh dimulai dari Bang. Oke, halo teman-teman, nama saya Devin Situmorang dari Jemaat Salemba. Saya Noel Malau dari Jemaat Salemba. Tetap bersama kita di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun saya dan juga teman-teman di rumah kepada Alkitab untuk melihat kisah besar Allah dan manusia. Ketika teman-teman mau mempelajari firman Allah, Cornerstone Connection akan menyajikan Alkitab dan menantang teman-teman untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata.
Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya adalah raja-raja dan nabi-nabi. Dan kita sudah masuk ke pelajaran kita yang keempat dengan judul Orang Bijaksana Bodoh. Ayat intinya bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja 11, ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Nah, setelah dibacakan ayat ini, kita tahu disinilah letak kesalahan Raja Salomo yang menggunakan kemewahan yang diberikan oleh Allah dan akhirnya terjerumus dalam pencobaan setan dan ia terjatuh. Nah, kejatuhan Raja Salomo ini adalah memberikan kita gambaran bahwa segala sesuatu yang dikasih ke kita itu hanyalah titipan untuk perlu kita syukuri. Hal inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Nah, di ayat di 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga dibilang begini, tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, ada juga nih kutipan nih. Bisa kita lihat di buku kita di Sekilas Cahaya dikatakan di Alfa Omega nih jilid 3 halaman yang ke-55 dikatakan, sekiranya Salomo terus-menerus merendahkan diri untuk mengalihkan perhatian manusia dari dirinya sendiri kepada oknum yang mengaruniakan kekayaan serta kemuliaan kepadanya, alangkah indah sejarahnya. Tetapi sementara pena ilham mencatat jasa-jasanya, juga harus dengan setia menyaksikan keruntuhannya. Bertumbuh dalam kebesaran yang menjulang tinggi dan dikelilingi karunia-karunia yang menguntungkan Salomo menjadi pusing, kehilangan keseimbangan, lalu dia jatuh. Bisa kita lihat di sini dikatakan bahwa andai saja nih sekiranya Salomo dalam kehidupannya ini melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan dengan merendahkan dirinya, maka ceritanya ini akan berakhir dengan indah. Nah, benar banget. Namun yang terjadi adalah kita melihat segala sesuatu itu berakhir dengan kejatuhan. Nah, jadi melihat akan hal ini yang dapat diaplikasikan kepada setiap orang-orang muda adalah tadi talenta, tenaga, keberhasilan, apapun yang kita miliki adalah gift, adalah pemberian Tuhan. Jangan kita bermegah diri, jangan kita sombong, karena itu bukan milik kita. Lebih baik kita apa? Merendahkan diri kita aja. Nah, selanjutnya, aku mau baca sebuah kutipan Calvin Coolidge, Presiden Amerika yang ke-30. Dia bilang kayak gini, kemakmuran hanyalah alat yang dapat digunakan, bukan Tuhan untuk disembah. Nah, kita ke buku kita lagi nih. Kita coba baca di Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu bahwa Salomo membangun kuil untuk menyembah dewa-dewa kafir di samping dia membangun bait suci untuk Allah yang benar? Terlebih lagi, dia tidak hanya membangun kuil-kuil itu di beberapa tempat yang tersembunyi, aman dari pandangan. Dia membangun kuil itu di lereng di sebelah Gunung Moria, sebuah tempat tepat di mana ia telah membangun sebuah bait suci megah bagi Allah. Jadi dari yang kita baca tadi ini kita dapat lihat bahwa nampaknya Raja Salomo ini melakukan sebuah kesalahan yang benar-benar membuat Allah ini menjadi murka terhadap dia. Kemarahan dan murka Allah ini berdasar ketika dia benar-benar melihat bahwa Salomo ini melakukan sebuah ketimpangan. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita untuk melihat bahwa Allah benar-benar membenci setiap orang yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, kalau dari aku pribadi juga itu tadi yang kamu bilang benar. Ngeri sih sebenarnya Salomo membangun kuil-kuil berhala dekat dengan bait, artinya dia mencoreng nama baik Allah. Itu bisa kita bilang hal yang keterlaluan. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut. Kita boleh buka Sekolah Sahabat kita. Kita baca di Apakah Pendapatmu. Nah, bayangkan ya, jika orang tua kamu akan mengambil salah satu dari hal yang berikut dari kamu. Nilailah dari yang penting sampai yang paling penting. Jadi aku bilang kita pilih aja. Dari ini ada A, B, C, D sampai H. Coba Noel boleh pilih satu yang paling penting sama satu yang paling gak penting bagi remaja tadi di sini bilang ya. Kalau dalam kehidupan kita ya, sehari-hari dalam kehidupan remaja,
pastinya yang harus memiliki itu, yang paling penting untuk dimiliki adalah akses internet. Karena itu adalah sehari-hari kita pasti pakai akses internet. Iya. Dan yang tidak masalah tanpa hal itu adalah televisi. Karena di rumah juga televisi udah jarang digunakan karena semuanya udah ada di internet seperti itu. Nah, kita udah selesai diskusi nih. Namun ada beberapa yang masih kita bingung nih. Iya. Dan harus kita diskusikan bersama Pak Pendeta Beni di sini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Kita akan diskusi lagi. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Kita sudah ada Pendeta Beni Tambuna untuk membantu kita. Shalom Pendeta. Shalom. Sehat-sehat semua ya. Aman Pendeta. Sehat. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya Pendeta. Ini pertanyaan pertama adalah, boleh dijelaskan kepada kami, hal apa yang paling krusial yang membuat Salomo akhirnya jatuh ke dalam dosa? Paling krusial Yang membuat Salomo jatuh ke dalam dosa. jatuh. Sehingga kita melihat di dalam kutipan kita, sekilas cahaya. Ya. Sekilas cahaya itu bagian kalimat tetapi ya, bisa lihat ya. Tetapi sementara pena ilham mencatat jasa-jasanya, juga harus dengan setia menyaksikan keruntuhannya. Bertumbuh dalam kebesaran yang menjulang tinggi dan dikelilingi oleh karunia-karunia yang menguntungkan, Salomo menjadi pusing, kehilangan keseimbangannya, lalu jatuh. Dari Alfa Mega Jilid 3 halaman 55. Katakan, dia begitu banyak karunianya, begitu dia jayanya, kemudian juga dalam segala sesuatunya, dan sehingga dia jadi pusing. Ya, ini juga berarti ini kata pusing ya. Jadi pusing kemudian hilang keseimbangan, dia jatuh. Ya, dengan kata lain, dia rasa bahwa dia sudah dapat semuanya, segala-galanya. Dia orang yang bijaksana, dia punya karunia begitu banyak, katakan. Akhirnya dia hilang keseimbangan yang harusnya dia jaga itu dengan tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya dia mengikuti apa yang harusnya tidak dia lakukan. Kita pertanyaan kedua nih Pendeta. Apa yang terjadi kepada umat Allah jika mereka ini tidak menurut kepada perintah-perintah Allah? Iya, tentunya kan ada konsekuensi yang harus diterima kalau kita tidak menurut. Ya, sama seperti Salomo, ya, dia kan tidak menurut karena tadinya menurut, awalnya dia menurut ya. Menurut, kemudian dia bangun bait suci, ya, kemudian bait suci yang begitu megah dia bangun secara permanen, ya, tapi juga akhirnya dia tidak menurut dengan bangun kuil-kuil lainnya, ya, tempat dewa-dewa lainnya, kemudian juga segala satunya dia lupa Tuhan, dan Tuhan katakan, oke, kamu bisa saja, tapi anakmu atau kerajaan ini nanti akan terbelah. Nah, jadi kerajaan yang terbelah, jadi ada konsekuensi kalau tidak menurut. Ya, bisa jadi bukan langsung ke dia, bisa jadi pada keturunan berikutnya sebagai akibat daripada ketidaksetiaannya. Ya, Daud juga kan begitu ya, bapaknya ya, karena dia ingin bangun bait suci, kata Tuhan, oh jangan, kamu banyak darah dalam kehidupanmu, biar anakmu yang bangun. Jadi ada segala sesuatunya itu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya, secara tanggung akibat daripada perbuatan kita yang tidak menurut. Oke, Pendeta, yang ketiga, melihat cerita Salomo, seberapa jauhkah ia melanggar akan perintah Tuhan? Seberapa jauh dia? Iya, dalam pelajaran kita dari 1 Raja-Raja 11, ya kan, dia kan begitu terbuai dengan keberhasilannya, terbuai dengan kebijaksanaannya, dia terbuai dengan segala sesuatunya, dan akhirnya dia jatuh secara perlahan-lahan. Ya, dia jatuh secara perlahan-lahan.
dia mulai mengikuti gaya hidup sebagaimana gaya hidup negara-negara lain. Yang tadinya kan Allah ingin Israel itu punya gaya hidup yang berbeda dengan negara-negara sekitar, ya, dengan kerajaan-kerajaan sekitar. Allah mau supaya Israel itu orang akan melihat ke sana gitu. Contoh, oh memang di sana ada Allah, akhirnya orang bertobat. Oh di sana ada Allah, akhirnya orang bertobat. Kan maunya Allah seperti itu, keinginan Allah seperti itu dengan Israel sebagai contoh untuk jadi. Tapi kan begitu melihat dia justru ikut-ikutan dengan bangsa lain, orang negara kerajaan atau negara-negara lain dengan membuat patung, menyembah lainnya dan lain sebagainya. Jadi gaya hidup di sekitar masuk ke Israel yang harusnya sih gaya hidup Israel itu yang masuk kepada negara-negara lain. Gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta nih, runutan dan teladan seperti apakah yang Tuhan inginkan dari kita? Iya, kalau kita melihat kehidupan Salomo, ya, dari awal dia hidup, ya, dari awal dia hidup, bagaimana dia berbuat, bagaimana dia menurut Tuhan, bagaimana kebijaksanaan kita sudah pelajari ya, pada waktu dia memecahkan masalah dua ibu yang datang dengan satu anak, ya, dia nggak ada tuh yang orang bijak seperti itu bisa kasih solusi siapa ibu sebenarnya daripada anak ini gitu kan. Tapi dia bisa. Kemudian bagaimana dia membangun, bagaimana dia bangun bait suci Allah yang begitu megah, bagaimana dia datang pada Tuhan dengan doa-doanya yang terkenal ya. Tapi kan penurutan dia itu harusnya jadi satu hal yang membuat dia terus berjalan sama Tuhan kan, sama Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menurut pada Tuhan, Tuhan akan kasih kesuksesan kok gitu ya. Tuhan akan kasih keberhasilan bagi kita kalau memang kita menurut kepada Tuhan. Tapi jangan lupa pada waktu kita berhasil, jangan seperti Salomo juga, dia pusing, dia hilang keseimbangan, ya akhirnya dia jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Oke, Pendeta, nih pertanyaannya digabung aja mungkin ya karena berhubungan. Apakah mungkin hati kita menyimpang dari ajaran Allah, sedangkan kita disebut sebagai seorang Kristen yang berarti pengikut Kristus? Dan apakah arti penurutan itu? Iya, apa mungkin kita menyimpang? Ya mungkin saja kan. Ya, dalam kehidupan kita kan kita sepertinya bisa jadi kita rasa bahwa apa ya? Oh, saya ini sukses oleh karena saya. Saya ini berhasil oleh karena saya. Saya dapat nilai bagus ini oleh karena saya belajar, berusaha sampai malam, sampai mungkin mata kita sampai minyak tambah gitu ya. Ini karena saya belajar, usaha saya sendiri gitu. Padahal kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan yang bantu kita, Tuhan yang memberikan keberhasilan bagi kita. Ya, masih ingat kan pelajaran-pelajaran sebelumnya bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel, ya, Jeriko hanya kelilingin aja kok, hancur gitu kan, nggak ada dia apa-apain lainnya. Itu kan menandakan bahwa sebenarnya Tuhan segala-galanya. Jadi seringkali kita membuat itu menjadi satu keberhasilan bagi kita sehingga kita mengikut Tuhan itu bukan lagi dengan ikhlas, bukan lagi dengan sebagaimana kita semula yang kita rasa kita nggak ada apa-apanya. Ya, pernah rasakan nggak? Aduh, kita udah sulit sekali, kita berdoa pada Tuhan, kemudian Tuhan jawab. Ya kan? Pada waktu Tuhan jawab kita rasa, aduh, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Lega, gitu. Ya, kita terima kasih sama Tuhan. Tapi begitu lewat semuanya, akhirnya kita harusnya kan kita tetap lagi. Ya, jadi seringkali kita menyimpang pada waktu kita merasakan bahwa keberhasilan ini karena saya, semuanya ini karena saya. Ya, kalau saya nggak baca, mungkin saya nggak dapat ini. Kalau saya tidak ini, mungkin saya tidak begini. Kalau saya tidak begini, jadi prinsipnya bahwa bukanlah oleh karena kekuatan kita maka kita berhasil, bukan. Bukanlah oleh karena usaha kita maka kita berhasil. Segala sesuatunya itu kesuksesan, keberhasilan kita itu berasal dari Tuhan. Maka semuanya itu harusnya kita kembalikan kepada Tuhan yang memberikan keberhasilan bagi kita. Kemudian penurutan itu yang menurut pada Tuhan. Yang menurut pada Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kita.
semakin kita mempelajari, semakin kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin tahu kita, oh Tuhan tuh nggak mau saya begini. Oh Tuhan itu nggak mau saya begini. Ya, oh Tuhan mau saya sebegini. Maka kita akan menurut. Ya, kalian berdua lah berteman gitu kan. Kalau jarang-jarang ketemu, kan mana mungkin tahu, oh Noel sukanya ini gitu ya. Oh Noel nggak suka ini, kan nggak mungkin. Karena sering ketemu, sering jalan sama, sering ngobrol sama, jadi tahu sama masing-masing kesukaannya dan ketidaksukaan, ya ketertarikan dan lain sebagainya. Jadi semakin kita berhubungan dengan Tuhan dengan lebih instan lagi, dengan lebih sering lagi, maka kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan, maka kita akan menurut sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, Pendeta. Boleh untuk sebelum kita tutup, kasih kesimpulan dan ditutup nanti dengan doa, Pendeta. Ya, para orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita dari 1 Raja-Raja pasal 11 mengajak kita bahwa segala sesuatunya, keberhasilan kita adalah dari Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatunya itu oleh karena kasih Tuhan kepada kita. Tuhan kadang-kala membiarkan kita itu jatuh oleh karena kita lupa. Ya, oleh karena kita rasa bahwa itu keberhasilan kita, kekuatan kita. Padahal sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Jadi mari kita lebih berserah kepada Tuhan, menurut kepada Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin kita dari satu sukses kepada sukses yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih karena Engkau mengajak kami bagaimana kami harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan boleh tuntun semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan juga boleh bersama-sama dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang dalam kesulitan, Tuhan boleh jawab dan mengatasi kesulitan mereka. Dengan demikian mereka boleh bersuka yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di sini dan juga Pendeta Benny. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah komitmen untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Karena kita bisa melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Top Channel yang selalu setia dan mau mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.